Indonesia Emas 2045, sebuah wacana, mimpi, ide, atau cita-cita. Dan sejauh mana kita untuk menujunya sekarang? Banyak pendapat tentu saja, dan kita akan menawarkan satu perspektif dan lensa, dan juga remediasi bagaimana untuk meng-align, untuk waspada, dan untuk menyetel setangnya agar beneran bahwa 2045 itu cita-cita yang kita tuju, bukan hanya jargon untuk meninabobokan kita. Tapi kita perlu objektif, self-correction, dan berani brutal truth untuk melihat diri kita. Kalau orang tidak berani mengakui bahwa dirinya sakit, dia tidak akan mencari obat. Tapi orang yang objektif, beneran pengen mencapai Indonesia Emas 2045, faktor lainnya adalah faktor minor. Maksudnya faktor minor adalah kalau dikritik, diperbaiki. Kalau dikasih tahu, didengarkan. Kalau ada input, dipertimbangkan. Ini tentang Indonesia, bukan tentang 1-2 orang saja atau administrasi. Mari kita bahas dari sudut pandang yang berbeda. Time horizon. Bagaimana kompleksitas dari manusia menentukan, order of complexity menentukan apakah kita bisa mencapai 2045 atau tidak. Monggo tonton, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang lagi di Ground Zero. Mungkin jedanya kemarin agak panjang karena memang beberapa hal harus di-grounded untuk bisa kita bicarakan dengan lebih confidence. Kita spesifik membahas sesuatu dengan angle tertentu dan aim tertentu, tapi framework itu sebelum masuk ke situ saya pengen bercerita sebuah situasi analogi di mana kita bisa masuk ke sebuah environment, masa sebuah imaji, biar kita paham kita ngomongin apa. Bayangkan di sebuah kapal besar yang mengangkut jutaan, ratusan juta orang, mengangkut penumpangnya. Ada yang berteriak-teriak, awas ada gunung es, awas ada badai. Ada yang sibuk kemudian menyetir kapalnya, ada yang sibuk bermacam-macam dalam kapalnya karena menganggap bahwa kapal itu harus terus berjalan untuk mencapai tujuannya, yang tanpa sadar bahwa ternyata banyak orang yang di kapal tidak untuk bareng-bareng masuk ke tujuan, bahkan melakukan hal-hal yang dia tidak pahami sebagai membocorkan kapal itu sendiri. Agak susah posisinya, tapi kita tidak bisa accuse, menuduh siapa melakukan apa dan seterusnya, karena yang paling penting adalah pertanyaan apakah kapalnya ini akan sampai ke tujuan sebelum tenggelam. Ada pertanyaan, ada sebuah mimpi, ada sebuah ide yang disebut sebagai Indonesia Emas 2045. Itu sebuah mimpi atau sebuah gagasan atau sebuah ide yang seharusnya menjadikan kita semua punya satu visi, satu arah ke sana. Walaupun selama ini belum pernah diajari apa gunanya arah itu. Berkali-kali kita ngomong arah itu akan kemudian menjadi judge. Apakah langkah kita hari ini benar? Apakah langkah kita hari ini tepat? Walaupun kata benar dan tepat itu juga oversimplifikasi. Karena kita harus punya mapping yang jelas. Tepat atau tidaknya. Karena dari sebuah kapal menuju tujuannya, jalannya tidak harus selalu lurus. Coba lihat trek yang dilakukan oleh Columbus ketika menemukan Amerika, trek kapalnya. Anda akan tertawa karena kalau kelihatan dari sudut pandang tinggi gitu, ngapain belok-belok di tengah laut, nggak jelas seperti itu. Tapi tentu sebuah perjalanan akan melalui yang dibutuhkan saat itu tanpa melupakan arahnya kemana. Ini kalau di bangsa kita ada konsep yang namanya eling dan waspada. Eling tujuannya mau kemana, which is mimpi Indonesia 45 itu. Dan kemudian waspada, apakah kita memang benar-benar sudah berjalan menuju ke sana. Yang kita bahas hari ini adalah kewaspadaan itu. Eling, mimpinya adalah Indonesia Emas 2045. Dan kita waspada, apakah itu cuma mimpi di omongan untuk membuaikan kita semua?
sehingga kita seolah-olah punya tujuan bersama yang sebenarnya hanyalah wacana, atau memang kita benar-benar ke sana. Tentu banyak kalau ngomong pendapat, iya tidak dan seterusnya, dan mungkin valid dari pengalaman mereka, tapi kita coba menganalisis itu dari first principle-nya. Coba kita analisisnya dari sebuah lensa untuk bisa membuat analisis apakah benar-benar kita menuju ke sana. Ini dalam rangka waspada, bukan dalam rangka menyalahkan siapapun. Karena salah satu yang paling penting dalam proses ini adalah self correction. Nah, nanti kita bahas itu, salah satu komponen paling penting adalah self correction. Ini adalah proses dari self correction itu sebagai sebuah kapal yang pengen menuju sebuah mimpi bersama. Garis bawahnya begini. Untuk menuju Indonesia Emas 2045, ini bisa kita masukkan pada sebuah kategori masalah yang transgenerasional. Jadi butuh beberapa generasi produktif untuk mencapai ke sana. Ini mimpi yang besar, yang mungkin satu orang tidak bisa menyelesaikannya. Nah, ini tidak mudah. Ada syarat dan prasyarat untuk bisa mencapai ke situ dari sebuah bangsa untuk mencapai mimpinya di waktu yang panjang ke depan. Ada beberapa ciri untuk bisa melakukan itu secara tepat. Karena ini transgenerational problem, waktunya panjang, ada beberapa indikator yang harus kita pegang nih. Pertama pasti ada gini, ada rencana yang sebutannya blind gap lah, mari kita sebut sebagai blind gap. Ini ada sebuah program atau kegiatan yang tidak tampak feedbacknya dalam waktu pendek. Seperti orang tua nyekolahin anak, itu nggak terus besok langsung bekerja. Itu bertahun-tahun nggak kelihatan hasilnya. Ini makan terus, minta jajan terus. Kamu kapan ngasih jajan ke orang tuamu? Ini yang disebut sebagai melakukan aksi bertahun-tahun tanpa feedback yang clear. Garisnya juga tidak selalu naik. Contohnya misalnya, setahu saya ketika pengen ngubah dari pertanian kimia ke pertanian organik, itu nggak langsung naik semuanya, tapi mengalami penurunan produksi dulu, harus bertahan istiqomah sampai kemudian naik dan kelihatan hasilnya, produksinya dan profitnya dan seterusnya. Nah, ada turun naik. Kayak misalnya Cina, mungkin 40 tahun yang lalu, ini udah 2020. Ini 40 tahun yang lalu membuat para pekerjanya sangat murah sehingga produksi semuanya ditaruhin di Cina. Mungkin ada yang kalau itu dilakukan di sini mungkin kan teriak-teriak, nggak dihargai, negara tidak membela rakyatnya. Nah, tapi karena berpikir panjang, memang generasi itu jadi berat tuh, karena dibayar sangat murah, banyak yang bunuh diri juga. Tapi efeknya kemudian produksi semua turun ke Cina, lari ke Cina karena biaya produksinya murah. Sampai di Cina punya sebuah area di mana pada radius 60 km, 30 atau 60 km itu bisa buat dari peneliti sampai satelit karena productionnya saking lengkapnya di sana. Awalnya dimulai dari penderitaan bahwa tenaga kerja di sini murah loh, walaupun sekarang udah naik nih, tenaga kerjanya bayaran sudah naik, sehingga mulai bergeser ke Vietnam, ke sebelahnya di mana tenaga kerja lebih turun. Nah, ini saya cuma pengen menunjukkan bahwa untuk menuju sebuah mimpi itu tidak grafiknya selalu naik. Ini ada blind gap. Kadang-kadang dalam jangka waktu pendek itu nggak kelihatan bagus. Tapi gimana kalau emang bener-bener nggak bagus? Nah, ini pentingnya komponen berikutnya nanti kita bicarakan. Saya pengen ngomong komponennya dulu. Blind gap pasti ada tahun-tahun atau zaman-zaman yang kelihatan tidak enak sama sekali untuk menuju mimpi besar. Walaupun ada kemungkinan juga nggak enak sama sekali, sebenarnya nggak menuju kemana-mana. Jangan salah. Dan jangan ngomong terus, saya membela pemerintah. Enggak. Ini self correction. Self itu kita, Indonesia, termasuk rakyatnya, termasuk pemerintahnya, termasuk semua yang berada di kapal yang namanya Indonesia. Nomor 2, ini bisa dilihat langsung, jadi counterbalance-nya. Yang membuat keputusan itu tidak merasakan hasilnya. Seringkali seperti itu. Kalau di Ma'iyah ini disebut sebagai rokaat panjang, di mana yang membuat inisiatif, yang menanam itu tidak memanen, yang membuat program itu tidak ikut memanen, karena yang memanen generasi berikutnya. Generasi berikutnya harus nanam lagi yang tidak dipanen oleh generasinya, tapi generasi berikutnya. Hanya melalui tangga itu nanti kita bisa menuju sebuah titik di mana Indonesia Emas 2045 itu bisa dicapai. Kalau Anda melihat di Indonesia tidak ada sebuah keputusan
yang jangka panjang, artinya memang kita nggak berpikir tentang 2045. Kalau keputusannya menguntungkan dirinya hari itu atau berapa hari kemudian, dan kita sudah pada sebuah kultur di mana perangnya 5 tahunan, sebuah keputusan untuk pemilihan berikutnya, keputusan politik untuk pemilihan berikutnya. Siapa yang menjaga sebuah keputusan untuk sebuah generasi, bahkan transgenerasi? Ya seharusnya Bappenas ya, tapi nanti itu kita bahas ya. Apakah itu benar-benar bisa kita anggap sebagai transgenerational decision? Karena di sini yang berkuasa politik dan duit, bukan orang yang punya visi atau orang yang punya time horizon panjang. Nah, itu kosakata baru yang nanti akan kita bahas. Titik keduanya itu, yang ambil keputusan biasanya tidak memakan hasilnya. Yang nanam tidak panen. Nah, yang panen adalah generasi berikutnya atau generasi berikutnya. Yang titik ketiga, invisible early, nggak kelihatan. Kelihatan seperti kegagalan sebelum akhirnya berhasil. Itu agak susah untuk kita buktikan, karena yang kita rasakan tuh ya kegagalannya, tapi keberhasilannya hanya di depan yang belum bisa kita lihat. Ya itu makanya bedanya pemimpin sama rakyat. Pemimpin bisa melihat itu dan dia bertahan melalui kegagalan untuk menuju keberhasilan. Dan saya sampai sekarang juga belum yakin gimana ya ini untuk ngitungnya. Apakah kegagalan ini untuk menuju keberhasilan berikutnya? Karena Cina itu waktu itu juga strategi besarnya baru kelihatan sekarang ketika sudah berjalan beberapa waktu. Saat itu ya survival aja kok, ini nggak ada plan besar. Ternyata di belakangnya dengan BRI dan seterusnya itu punya plan yang amazing, luar biasa. Saya mencoba mencari indikasi apakah kita punya plan panjang sih benernya. Saya nggak ngomong pasti tidak, tapi kalau ngomong indikasi perang 5 tahunan yang perang gitu-gitu aja, di mana ya plan panjangnya? Siapa ya? Dan saya mencoba untuk menemukan orang yang mengholding, yang memegang time horizon panjang itu sampai sekarang belum ketemu. Mungkin pergaulan saya, dolan saya kurang jauh mungkin. Tapi semoga ada. Tapi itu komponen ketiga yang disebut sebagai invisible early. Dan komponen keempat itu sifatnya pasti fragile, rentan. Ada program, di riset ganti program, ini nggak balik ke nol loh, balik ke minus biasanya. Karena pada waktu kan, katakanlah gini, bikin program, adjustment, turun dulu, nanti naik, belum naik diganti, turun lagi, belum naik diganti, turun lagi. Karena kita nggak sabar pengen lihat hasil langsung. Ini biasanya paling bisa kita lihat kalau ganti menteri, ganti peraturan, ganti menteri, ganti kurikulum dan seterusnya. Itu menunjukkan kayak gini nih, fragile. Karena kita nggak punya plan panjang, semua plannya adalah pendek-pendek. Kita nggak sempat melihat buahnya matang, dipotong, dan cost-nya tinggi loh itu. Coba dihitung. Program belum kelihatan matang, ganti. Program belum kelihatan matang, ganti, dan seterusnya. Bahkan parameter matang pun juga nggak tahu ada atau tidak. Dan kadang-kadang ada program yang butuh matangnya puluhan tahun. Nah, itu ketidaksetiaan kita terhadap sebuah konsep yang digantolkan pada overarching, pada konsep yang panjang, membuat kita mudah untuk ganti-ganti program seolah-olah ya, ini menyesuaikan dengan keadaan. Means dia nggak paham. Karena paradigma itu berjalan sangat panjang, sistem itu berjalan lebih panjang, implementasi itu bisa diganti kapan aja tanpa mengganggu sistem dan paradigma. Kalau tidak tahu perbedaan ini ya pasti nggak bisa membedakan apakah ini sebenarnya merusak program yang sudah ada atau tidak. Nah, ini juga nanti berhubungan dengan orang-orangnya. Kenapa tidak ada yang bisa mendetek ini? Karena orangnya memang tidak tepat. Tapi itu nanti kita udah kasih beberapa komponen ya, banyak contohnya ya. Anda bisa nge-track sendiri dan saya nggak perlu cerita panjang lebar bagaimana strateginya Bismarck untuk bisa menyatukan Jerman, bagaimana Lee Kuan Yew dianggap sebagai diktator tanpa darah dan seterusnya lah. Prosesnya, polanya hampir sama kok. Ketika ada orang visioner melakukan sesuatu itu dibantah duluan dan dianggap penjahat. Tapi ada juga yang memang benar-benar penjahat. Dia nggak visioner juga, sebenarnya clueless saja, nggak paham aja, tapi dibungkus seolah-olah visioner. Dan kita problemnya adalah tidak bisa melihat ke masa depan. Apakah ini visioner ataukah ini itu? Tapi kita bisa melihat indikasi-indikasinya. Kita sudah punya 4 komponen itu yang perlu kita perhatikan kalau kita ngomong transgenerational problem. Terus
Untuk bisa ngangkut ini transgenerational problem, kita perlu memperhatikan dua pilar. Karena idea tadi kan indikator, sekarang ini kita ngomong bagaimana kita membawa kapal itu. Ide yang besar itu tidak bisa dipegang oleh satu orang. Kenapa? Karena kalau dia dipegang satu orang, orangnya mati, idenya hilang. Nah, ini salah satu penemuan manusia modern yang belum cukup kita hargai, dan mungkin karena tidak paham bahwa itu penemuan besar, tidak dipakai dengan semestinya. Itu yang disebut sebagai institusi. Apa sih gunanya institusi? Institusi adalah untuk membuat ide hidup lebih lama daripada orangnya. Ada pesantren yang hidup 300 tahun udah. Idenya sama, pelakunya beda-beda. Ada universitas, idenya sama, pelakunya berbeda-beda. Kenapa idenya sama dan melakukannya tetap konsisten? Karena memang idenya itu dipegang oleh institusi. Sehingga ada value, ada ART-nya. Tidak setiap pemimpin berganti, ganti policy lagi, ganti program lagi, tanpa paham bahwa ide dasarnya adalah memecahkan sebuah masalah. Itu gunanya institusi. Institusi adalah tempat di mana kita meletakkan idea. Jadi kalau Anda ikut sebuah institusi tapi nggak paham idea utama dari institusi tersebut, institusi itu nggak ada gunanya. Karena dia sendiri nggak paham kenapa institusi dibuat. Ya banyak juga yang yang penting kan gunanya buat aku, bukan gunaku buat institusi itu. Ya itu different thing entirely ya. Tapi kita pengen membuat peta di sini bahwa untuk sampai 2045 harus ada yang terus memegang ideas itu, kemudian ideasnya di breakdown, kamu tanggung jawab ini dan seterusnya. Itu pada sebuah orkestrasi. Sebelum orkestrasi laku, itu orkestrasi longevity dari idea, bahwa ideanya itu bisa hidup lebih lama walaupun orangnya berganti terus. Kalau Islam tidak ada dalam tanda petik kerangka institusi, walaupun invisible, abstrak, institusi yang di layout sebagai fikih, sebagai peraturan, sebagai kebiasaan, sebagai budaya, ya kan hilang ide dasarnya itu, karena pembawa kabarnya juga tidak ada. Makanya pembawa kabar biasanya meletakkan pada sebuah sistem sehingga ide itu hidup lebih lama daripada manusianya. Nah, itu di institusi itulah kemudian dihidupi oleh orang. Nah, orang ini juga harus kompatibel dengan institusinya. Kita bahas orangnya dulu. Karena institusi itu gini. Institusi itu ada kepalanya, ada pekerja. Gini, institusi militer lah paling gampang. Institusi militer. Ada yang berhadapan dengan langsung dengan musuh, menembak-nembak. Ada yang kemudian komandannya, dia komunikasi dengan komandan yang lain untuk mengkoordinasikan peleton-peleton sehingga peperangannya sesuai dengan rencana yang dibuat. Rencana yang dibuat siapa? Atasnya. Rencananya untuk memenangkan melawan musuh dengan resources yang kita miliki dan dengan musuh yang seperti itu. Di atasnya lagi, dia menyediakan logistik. Apakah kita bisa menyediakan logistik untuk mereka berperang itu? Di atasnya lagi, ini efeknya gimana nih sama negara nih? Apakah kita memang butuh berperang? Keputusan perangnya benar diambil? Apakah dalam jangka panjangnya dengan keputusan perang ini kita baik untuk negara kita? Di atasnya lagi, apakah untuk kemanusiaan ini bagus sehingga perlu ada peraturan perang? Nggak boleh gini, nggak boleh gitu sih. Ada levelnya macam-macam dan time horizonnya beda-beda. Maksudnya gini, ada dua parameter yang tadi saya bilang. Ada order of complexity dan ada method of processing. Order of complexity itu gini. Manusia itu yang akan menghidupi institusi. Manusia harus punya kapasitas tertentu untuk menghidupi institusi. Paradigma kita sekarang, mayoritas dunia, adalah mencetak manusia agar punya kapasitas. Dari penelitian Jack Elliot yang kita referensi di sini, kita perlu mengubah paradigma itu sedikit. Ini bukan tentang, tentu saja kita bisa meningkatkan kapasitas, tapi ada kapasitas bawaan yang dimiliki oleh manusia. Ini justru di dunia modern tidak populer. Jack Elliot mungkin yang dari dunia modern mendorong konsep itu. Salah satunya Jack Elliot itu yang membuat term midlife crisis, itu yang membuat Jack Elliot itu karya dia. Yang lain adalah ngomong tentang ini juga, tentang horizon ini, tentang strata, stratum dan seterusnya. Kalau di konsep esoterik, konsep Islam misalnya, itu ada konsep namanya makom. Dari kecil ya udah makomnya tinggi, dia ditingkatkan kapasitasnya.
kalimatnya juga nggak benar ya. Kapasitas itu kan kalau di sini konsepnya ya, kapasitas itu sudah diberikan sejak lahir dan diisi kapasitasnya dengan di training, belajar dan seterusnya. Kalau kapasitasnya gede dia bisa diisi banyak, kalau kapasitasnya kecil ya dia bisa diisi secukupnya. Nah, ini perlu ada metodologi di organisasi untuk bisa menemukan orang-orang yang tepat untuk memegang horizon ini. Karena gini, karena idenya panjang, perlu orang-orang yang punya kapasitas order of complexity tertentu untuk bisa melihat ke depan seberapa jauh konsiderasinya. Sekarang kita ngomong konsep order of complexity ini. Kita sudah ngomong tentang institusi tadi sedikit, bahwa institusi itu memegang sebuah idea. Sekarang pertanyaannya, siapa orang-orang yang mengisi dalam institusi tersebut yang bisa memegang idea? Karena idea itu tidak hanya pada konsep panjang, tapi juga pada lakunya seperti apa, banyak level itu. Bahkan perusahaan yang mencari untung itu juga ada bekerja kasarnya yang bersih-bersih sampai manajer yang bikin strategi marketing dan seterusnya. Nah, ini ada order of complexity yang menjalankan sebuah institusi. Sekarang kita ngomong order of complexity, manusia gimana sih? Nanti kita bisa lihat, bandingkan dengan yang ada sekarang, apakah tepat yang memegang institusi yang ada di Indonesia terhadap order of complexity ini. Oke, order complexity. Jack Elliot menghabiskan waktu hampir 30 tahun untuk mengoptimisasi sebuah institusi, mengoptimize cara kerjanya. Dan di situ dia membuat beberapa insight yang bagus menurut saya, karena make sense dari pengalaman yang saya alami sehari-hari, tapi juga menarik bahwa dia tidak populer di dunia akademis modern. Ketika saya mencari tahu, ternyata memang paradigmanya lebih dekat ke esoterik, bahwa manusia lahir sudah dengan kapasitas tertentu, terus dia mengisi kapasitasnya dengan mengupgrade skillnya, pengetahuannya dan seterusnya. Tapi ada cap, ada apakah dia mangkok, apakah dia ember, apakah dia gelas dan seterusnya. Dan ini menarik ketika dipetakan karena berhubungan dengan time horizon, salah satu definisi dia. Bagaimana, kenapa kok nggak semua orang bisa jadi CEO? Apa yang membuat CEO lebih pantas, orang itu menjadi direktur lebih pantas daripada menjadi satpam atau tukang sapu? Apakah lebih buruk tukang sapu? Enggak gitu. Ternyata itu yang insight yang bagus dari Jack Elliot. Salah satunya adalah kemampuan dia tentang order of complexity ini tadi, kemampuan melihat horizon waktu. Nah, nanti saya jelaskan kenapa penting ini horizon waktu, karena kita tadi mendefinisikan masalah transgenerational problem adalah tentang waktu, bagaimana dia bisa manifest puluhan tahun. Nah, ini saya mungkin nanti Anda bisa nyari sendiri tentang konsep stratumnya dari Jack Elliot. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit konsepnya dan bisa kita refleksi sebenarnya kita pada stratum berapa sih gitu. Nah, dia membagi stratumnya yang populer dipakai kalau Anda tanya AI itu cuma 2 klaster, yaitu mikro sama makro, atau simbolik dan abstrak. Tapi kalau Anda baca bukunya ada hint sedikit ngomong tentang yang klaster ketiga, yaitu namanya universal order atau disebut sebagai paradigmatic thinking. Nah, ini punya kapasitas yang berbeda untuk melihat horizon waktu. Contohnya gini, oke, ada 3 tadi ya, simbolik, abstrak, dan paradigma. Di simbolik itu dibagi 4, di abstrak dibagi 4, di paradigma bagi 4. Contoh, kita breakdown aja 4 itu apa. 4 itu misalnya di simbolik itu dibagi menjadi 4 strata. Stratum 1 itu adalah deklaratif, artinya dia bisa mengerjakan sesuatu yang dideklar di depan matanya, simbolik, bersihkan, sapu lantai ini misalnya gitu, very simple, tembak musuh, simple, simbolik. Yang kedua adalah kumulatif, dia nggak hanya melihat dan menembak, tapi kumulatif, mengumpulkan banyak informasi dijadikan satu. Oh, kalau ini dan ini dan ini, maka ini atau ini maka. Nah, logic levelnya di situ, or and. Level ketiganya ada serial. Serial itu dia tidak hanya mengumpulkan data, tapi menyambungkan if then, jika maka. Dia menyambungkan karena ini maka ini, karena ini maka ini, maka ini maka ini, sehingga ketika pada sebuah kejadian dia bisa nge-track ke belakang. Dia bisa membuat sebab akibat. Perintah dari atasannya bukan
sapu lantai ini. Perintah atasannya bisa ngomong gini, kalau tamu datang jangan bikin malu ya. Nah itu apa ya, kenapa malu ya, oh urusan bersih atau tidak bersihnya dan seterusnya. Itu kemudian dia tahu bahwa salah satu aksinya adalah menyapu lantai tanpa ada kalimat lantai sama sekali. Nah ini level 3 dan 4-nya adalah paralel. Dia bisa melakukan jika maka dari banyak aspek. Jadi dia tidak ngomong ketika dikatakan sama bosnya jangan bikin malu, dia nggak ngomong cuma melihat kebersihan, tapi juga kerapian, keindahan, keramahan orangnya. Sehingga di level manager ada di sini. Nah, kenapa saya ngomong mention level manager? Karena pekerjaan itu gajinya sesuai dengan ini, dengan stratum ini tadi, berdasarkan penelitian Jack Elliott. Yang paling bawah deklaratif itu yang melihat time horizonnya paling pendek, 1 hari sampai 1 minggu mungkin paling jauh. Kalau lebih dari itu stres otaknya, nggak mau pusing. Artinya ya udahlah, pekerjaan ya selesai hari ini, nggak dibawa pulang. Kalau Anda tugasnya membersihkan sebuah gedung, membersihkan toilet tugasnya, ya Anda bersih, setelah itu pulang nggak mikir toiletnya gimana ya, karena selesai hari itu. Kompleksitinya sependek itu. Semakin naik stratumnya, kompleksitinya, time horizonnya semakin panjang. Sehingga manajer itu bisa ngeliat 3 bulan, dia bisa dikasih KPI, dia pulang masih mikir, gimana ya, yang tadi kok nggak masuk ya si A ya, si B kenapa sebabnya ya. Karena memang stratumnya lebih tinggi, dia mampu menghandle kompleksitas yang lebih tinggi, sehingga kapasitas stresnya juga lebih tinggi. Kapasitas stres itu mampu menghandle komponen yang banyak, tapi dia tidak sampai stres dan tidak produktif. Dia tetap produktif walaupun banyak yang dipikirkan. Nah, ini semakin tinggi, ini time horizonnya semakin jauh. Karena semakin kompleks yang dia bisa pegang di kepala dalam satu waktu, itu dia bisa semakin melihat sebab akibat semakin jauh. Ini baru pada level yang awal tadi itu, yang simbolik. Kalau naik level kemudian di abstrak, itu time horizonnya itu nggak cuma 2 tahun 3 tahun, sehingga dikatakan bahwa CEO kepala perusahaan itu minimal di stratum 5, yaitu pada klaster abstrak deklaratif. Dia bisa paham konsep abstrak tanpa harus menyambungkannya. Satu kosakata gitu, paham konsepnya. Tapi tidak bisa melihat, mungkin tidak secara natural bisa melihat ada hubungan antar konsep-konsep abstrak tersebut. Sehingga horizonnya ya bisa 2 tahun 3 tahun. Kalau kepala perusahaan paling nggak harus punya kemampuan time horizon segitu. Dia bisa lihat stresnya bisa per tahun, ini tahun pertama gimana, balik enggak, apakah memang kita masih bakar uang nih, baru profit di tahun kedua ketiga. Ini time horizonnya harus sepanjang itu. Kalau kapasitas otaknya tidak mampu, yang dia bisa lihat ada di depan mata aja, jadinya reaktif. Ada yang ngomong jelek langsung dimarahin, ada yang tidak setuju disiram mukanya. Nah, itu reaksi-reaksi deklaratif, simbolik, bukan konsep, bukan abstrak. Karena kalau abstrak pasti berpikirnya agak panjang. Wait, kenapa ini sebabnya? Apa yang ada di belakangnya? Sistemnya apa yang berjalan? Kenapa ada ejek-ejekan seperti itu? Nah, reaksinya pasti reaksi pada level stratum ini sama sekali berbeda. Dan kita bisa lihat menghubungkan ini dengan institusi. Pemegang jabatan misalnya, itu time horizonnya seberapa jauh? DPR dengan 36% tidak punya pendidikan yang baik, walaupun pendidikan itu urusan ngisi kapasitas, bukan kapasitasnya seberapa. Itu sudah menunjukkan bahwa yang DPR yang seharusnya berpikir horizonnya 10 tahun minimal, 20 tahun minimal, itu memang nggak mampu. Jadi jangan kaget kalau kemudian ada anggota, saya nggak ngomong semua anggota DPR, ada anggota DPR yang kemudian sangat mudah dibayar karena deklaratif. Sangat takut sama ketumnya, ya wajar, karena yang dia lihat adalah time horizon karirnya, bukan time horizon nasib bangsa. Dan mungkin nggak bisa disalahkan karena ya memang kapasitas yang dikasihnya segitu. Yang salah adalah kenapa kita milih dia? Nah, pertanyaannya kan gitu. Nah, layout ini nanti di level 7, stratum 7 sampai 8, 7 atau 8 itu sudah bisa jadi CEO internasional, ngelihatnya 25 tahun ke depan, kemampuan menghandle konsep abstrak itu sangat besar, sehingga dia bisa melihat kalau kejadiannya kayak gini, polanya kayak gini di sistem, nanti 5 tahun lagi pasti kayak gini nih. Itu bukan kemampuan ramalan. Kalau orang deklaratif mesti mikirnya deklaratif, karena mikirnya simbolik, mesti mikirnya
Ini dia dapat bisikan dari siapa? Siapa yang ngasih tahu? Oh, informasi nggak kayak gitu, nggak selalu kayak gitu. Kalau kapasitas orangnya bisa berpikir sistem, dia bisa melihat sebab akibat dari sistem. Nggak perlu dia dapat bisikan dari manapun, dia bisa pakai pemahaman dia terhadap kausalitas, membayangkan, oh kalau ini gini, jadinya gini, pasti 5 tahun kayak gini nanti, pasti 10 tahun kayak gini nih. Banyak orang yang punya kemampuan prediksi seperti itu, yang kemudian mau dijelaskan pakai secara goib, padahal enggak, itu padahal urusan kapasitas saja, urusan kapasitas kemampuan dia menghandle abstrak dan menghandle stres. Karena semakin banyak informasi di kepala, pasti potensinya semakin stres. Nah, ini juga dia orang yang bertanggung jawab untuk bisa melihat horizonnya seberapa sih 5 tahun ke depan, gimana sih kalau saya membuat peraturan A, efeknya nanti 10 tahun gimana. Karena ketika dia buat peraturan A, ada peraturan lain yang mengcounter balance, itu akan menghasilkan tensi yang nanti akan arah society-nya kemana. Itu beneran bisa dilihat. Kalau kita melihat fakta bahwa banyak undang-undang kita yang silang sengkarut, tidak harmonis, saling tabrakan satu sama lain, itu menunjukkan memang yang buat undang-undang mungkin tidak cukup informasi ya terhadap kompleksitas dari undang-undang, dan tidak mampu untuk melihat impact dari ketika undang-undang itu dibuat. Dan yang paling dangerous gini, kalau undang-undang itu dibuat untuk menguntungkan dia 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, atau dibayar oleh pengusaha, artinya kita gagal. Tadi di awal saya mengatakan bahwa ketika orang membuat sebuah keputusan di mana keuntungannya utamanya dia dapatkan, artinya dia tidak berpikir tentang horizon panjang, dia tidak berpikir tentang generasi emas Indonesia, karena yang metik panennya dia langsung. Nah, ini tidak mudah menemukan orang-orang seperti ini. Dan dia nggak perlu gini, kalau orang-orang yang paham bisa melihat horizon panjang, dia tidak perlu polisi untuk tidak berbuat jahat dalam tanda petik ya, karena dia bisa melihat efek buruknya, sehingga dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak difahami oleh orang-orang yang horizonnya pendek demi mencapai Indonesia 2045 tersebut. Dan sebenarnya bisa dilihat kok. Tapi kalau Jack Elliot ngomong gini, yang stratumnya rendah agak susah memahami stratum yang lebih tinggi, dan stratum yang lebih tinggi sangat mudah melihat stratum yang lebih rendah. Kalau dari sudut pandang agama, rendah tinggi itu bukan kedekatan sama Tuhan loh. Itu berhubungan dengan fasilitas yang dia miliki, yang diberikan oleh Tuhan, dan tanggung jawab dia terhadap society. Artinya yang stratum tinggi lebih gampang masuk neraka pasti daripada yang stratum rendah. Jadi jangan terus kemudian harus merasa tinggi juga. Ya, stratum tinggi itu potensi nerakanya jauh lebih besar daripada yang stratum rendah. Sehingga kalau jadi ulama beneran, katanya kan masuk surga terakhir sendiri, memastikan bahwa yang diajarkan, yang murid-muridnya dia masuk surga duluan, karena dia bertanggung jawab. Karena memang seharusnya ulama itu ulama ya, bukan fuqaha ya, ulama itu seharusnya memang pada horizon tinggi, karena ulama ini seharusnya masuk pada klaster yang ketiga yang disebut sebagai paradigmatis. Dia mampu melihatnya bisa sampai 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. Bahkan jangan kaget kalau level Nabi di stratum 12 itu bisa melihat 1000 tahun, 2000 tahun ke depan. Buat kita nggak masuk akal dan magical, karena sesuatu hal yang tidak masuk akal dan tidak bisa dijelaskan itu paling gampang menjelaskannya pakai faktor ketiga. Demit kayak bisian langit, kayak whatever, kayak walaupun yang mengalami itu clear melihatnya, jelas, oh arahnya ke sini, ininya gini, dan seterusnya lah. Nah, itu kenapa perlu ngomong layout ini, karena berhubungan dengan bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 transgenerasional. Siapa yang memastikan bahwa time horizonnya bisa sepanjang itu? Yang perlu kita dengarkan, karena saya yakinnya orang yang time horizonnya panjang itu tidak fit untuk perang pendek. Dia tidak ahli untuk perang pendek dan gatal sendiri, karena dia bisa melihat sesuatu yang lebih besar. Seperti orang dewasa yang sehari-hari udah di kantor, kemudian dia tidak begitu excited lagi main kelereng. Bukan karena main kelereng itu buruk, karena dia bisa melihat sesuatu gambar yang lebih besar, yang lebih menyenangkan buat dia, yang lebih exciting buat dia. Karena memang biasanya excitement itu berhubungan langsung dengan stratum dia seperti apa. Terlalu kompleks bikin stres, terlalu tidak kompleks membuat dia bosan. Kompleksitasnya harus tepat nih. Jadi orang-orang yang paham kompleksitas sampai pada level horizon puluhan tahun itu tidak mudah menjelaskan. Karena mayoritas tidak hanya pada level abstrak, tapi pada level
paradigma. Nah ini apa sih level paradigma? Level paradigma itu yang membuat sistem. Ada simbolik yang bisa kita lihat, ini berjalan karena ada sebuah sistem. Di sistem itu kita bisa lihat pola-pola, dan di belakang sistem itu ada yang namanya paradigma yang dilihat oleh manusia atau paradigma yang dibuat oleh Tuhan dan seterusnya. Ada paradigm di belakangnya yang membuat lahirlah sistem dan kemudian kejadian. Ini bisa disambungkan dengan iceberg diagram. Ada yang kelihatan di atas sama yang ada di bawah lautnya seperti apa. Oke, untuk kemudian mengukur apakah kita benar-benar menuju 2045, apakah itu hanya wacana yang kita impikan bersama tapi nggak akan sampai juga, itu sebenarnya tidak susah kalau kita sudah punya tolak ukur ini, punya garis-garisan ini. Ada institusi yang namanya negara. Ada yang mikirnya harusnya 10 tahun, ada yang mikirnya 25 tahun, ada yang mikirnya 30 tahun, dan ada yang mikir sampai 2045 nih gimana. Dia pada posisi yang berbeda. Ada yang mikirnya cuma 3 bulan, it's okay. Karena memang dia tanggung jawabnya KPI 3 bulanan. Nah ini pada level yang berbeda-beda, apakah ditempati oleh orang yang tepat, yang punya kapasitas itu, yang bisa melihat itu, menghandle kompleksitas itu. Honestly speaking, kalau melihat sekarang, kita tidak menuju 2045 yang kita impikan. Ini assessment sederhananya. Kenapa? Kalau orang-orang yang kemudian harusnya memegang horizon lebih dari 10 tahun dipegang oleh politisi yang hanya peduli 5 tahunan, dipastikan chaos. Karena semua langkahnya hanya berdasar 5 tahun ke depan gimana. Hanya berdasarkan pemilihan berikutnya saya masih di sini atau tidak. Dia nggak akan berani ngelawan ketum karena kemungkinan nggak dipilih lagi. Bahkan dirut-dirut yang harus di backing sama politisi, horizonnya harusnya 25 tahun, untuk mempertahankan jabatannya dia harus memendekkan horizonnya mengikuti kepentingan yang 5 tahunan. No. Selama kita masih mengignore, selama kita masih tidak mendengarkan orang-orang yang peduli dan bisa melihat beneran 10 tahun ke depan gimana, 15 tahun ke depan gimana, kita nggak akan menuju 2045 yang benar. Tapi itu brush off ya, itu white stroke ya, itu impresi-impresi. Nanti kalau ngomong bukti-bukti perbandingan, nanti Noel dan editor yang akan menunjukkan hasil dari riset kita. Misalnya Bappenas seharusnya dipegang oleh yang punya horizon 25 tahunan. Dia harus sangat cerdas dan dia juga punya kedalaman tentang filsafat, filosofi, sehingga bisa memahami paradigma yang kemudian diterjemahkan menjadi program. Pertanyaannya kemudian, apakah orang-orang Bappenas punya kapasitas seperti itu? Misalnya, saya nggak ngomong Bappenas jelek ya, ini saya ngomong institusinya. Bappenas, apakah Bappenas dipegang oleh orang-orang politik atau oleh orang-orang yang memang benar-benar capable? Contoh lainnya, bank, logistik dari sebuah bangsa, jalur logistik. Apakah bank-bank itu yang pegang adalah kompeten pada Basel mengikuti peraturan internasional atau tidak? Cek aja. Basel levelnya berapa tuh para direktur itu? Atau mereka di situ karena di backing digunakan oleh partai-partai atau oligark? Jangan mimpi Indonesia emas 2045 ketika para pelaku pada titik-titik kunci hanya mikir 5 tahunan. Dan itu yang membuat susah. Kenapa? Karena yang terjadi adalah kebakaran-kebakaran yang pasti terjadi dan kelihatan, dan dikasih tahu nggak akan mau mendengarkan karena memang tidak bisa melihat horizon sepanjang itu, dan tidak gitu peduli juga dengan horizon sepanjang itu. Karena yang dipedulikan adalah saya nanam sekarang, saya harus panen sekarang. Untuk menuju 2045 paling gampang pada level deklaratif ngomongnya nih ya, sehingga saya menurunkan revolusi kalimatnya adalah berapa orang dari pengambil keputusan di bangsa kita yang berani ngambil sebuah keputusan tapi tidak ikut manen hasilnya. Itu menunjukkan persen kans kita berhasil mencapai Indonesia 2045. Sekarang opini diomongkan dengan bukti-bukti lokal diomongkan, ini kan sudah kita naik ini segala macam, oke. Tapi itu level horizonnya tidak panjang. Karena level horizon panjang itu pada prinsipal, pada paradigm. Belum lagi sistem. Itu tidak bisa dibuktikan dengan kejadian on spot atau event. Sampai saat ini kesimpulannya adalah
dari diri saya sendiri, dari data yang saya miliki, dari komprehensi yang coba saya lakukan, sampai detik ini saya belum melihat bahwa Indonesia memang waspada untuk menuju 2045. Kita masih eling aja, tapi belum waspada dalam perjalanan. Dan ingat, ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Ini bagian dari self-correction. Karena yang menuju 2045 adalah kita semua bangsa Indonesia. Jadi kita semua ikut melakukan kesalahan pada kewaspadaan tersebut. Dinamika yang tidak mudah dan konsep yang tidak mudah. Kesimpulannya sekarang adalah kita punya infrastrukturnya, kita punya konsepnya, tapi yang menjalankan nggak punya gigi untuk menjalankan tugasnya. Semua kalah oleh kepentingan sesaat, oleh kepentingan orang-orang yang pengen panen sekarang. Sekarang Anda harusnya lebih paham ketika Simbah Cak Nun ngomong ada kita rokaat panjang. Kalau tanaman kita menanam pohon jati, di mana panennya adalah anak cucu kita, bukan kita. Itu dilakukan oleh Ma'iyah yang tidak punya keputusan apa-apa terhadap negara, kecuali memutuskan kita sendiri dan perjalanan kita sendiri. Saya ngajak mungkin teman-teman orang tua yang berani membuat keputusan tidak mudah dan mungkin tidak ikut panen, untuk mulai selektif mencari teman, selektif menggandeng sedulur-sedulur agar menjadi tulang punggung spine, jadi menjadi garis merah yang belum dihargai segitunya di Indonesia pada level institusi untuk bisa membawa kita ke 2045. Gandengan tangan, gotong royong. Mungkin ada yang tertawa. Kita dari dulu kita ngomong gotong royong. Tolong bedakan gotong royong dilihat oleh orang simbolik. Gotong royong, ngangkut bareng-bareng kerjasama, oke. Yang dilihat oleh orang abstrak dan yang dilihat oleh paradigm itu sama sekali berbeda walaupun kata gotong royongnya sama. Suatu hari kita akan lebih paham, semoga, apa itu tentang gotong royong. Karena menurut saya itu ya lagi-lagi balik pada sebuah paradigm yang akan membawa kita ke 2045. Ini tadi adalah analisis dari sebuah sudut pandang tertentu untuk bisa membuat analisis objektif apakah kita benar-benar akan mencapai 2045 ya. Bukan dari data lapangan, data ekonomi dan seterusnya, itu semua juga valid. Kita melihat dari sisi manusianya, karena kita ingin melihat time horizon panjang. Untuk bisa mencapai tujuan itu, kita harus waspada. Ide ada di institusi, yang menjalankan adalah manusia. Idenya mungkin kita sudah punya sejak Indonesia merdeka, dengan Undang-Undang Pasal 33, kayak dengan cita-cita bangsa, kita sudah punya tujuannya. Dan kita sudah meletakkan pancangnya di 2045. Pertanyaan berikut yang paling akurat adalah apakah manusia yang menjalankan ide tersebut tepat pada tempatnya? Orang tidak harus jahat, tapi kalau kapasitasnya tidak cukup menjalankan tugasnya, dia juga tidak akan bisa membawa kapal kepada tempat yang tepat. Bertanggung jawab pada kapal adalah semua penumpangnya. Walaupun punya tanggung jawab yang berbeda beratnya, tapi semua ikut bertanggung jawab. Dan kita masih sangat banyak, mayoritas. Dan ini juga hasil dari sistem yang kemarin. Jangan lupa, titik sekarang ini bukan hanya terjadi titik sekarang. Kalau sekarang faktanya bahwa lebih banyak yang menggerogoti kapal daripada yang menjaga kapal tidak tenggelam, itu bukan karena titik ini aja, tapi karena sistem kemarin. Saya nggak ngomong kemarin itu berapa lama, mungkin ada andil ke belakang yang cukup panjang untuk menjadikan keadaan sekarang seperti ini. Jangan diulangi lagi. Kalau kita nggak tahu sebabnya, kita akan mengulangi itu lagi dan menganggap ini wajar. Coba lihat sekitarmu, coba lihat orang-orang yang punya tanggung jawab besar, apakah dia masih memikirkan panen secepatnya, ataukah sudah mulai berpikir bahwa yang panen adalah anak cucunya? Karena hanya itu yang bisa kita jadikan parameter paling mudah dilihat untuk melihat apakah kita benar-benar mau panen di 2045, atau 2045 hanyalah jargon untuk orang yang pengen panen sekarang dan menina-bubukkan yang lainnya. Monggo dibahas wacana ini, semoga bermanfaat.